Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh semuanya di rumah. Apa kabar kalian? Baik-baik saja di rumah kan? Alhamdulillah. Tetap ikuti protokol kesehatan peraturan dari pemerintah. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa tetap jadi anak soleh, taati orang tua, serta taati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak soleh semuanya, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Kemarin kita telah banyak membahas bagaimana kedermawanan yang bisa kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di dalam buku yang kalian pelajari terlalu banyak kalau dijelaskan bagaimana bentuk kebaikan Rasulullah terhadap orang lain, terhadap binatang, terhadap lingkungan. Tapi kita hanya belajar sedikit saja dari bagaimana contoh kedermawanan Rasulullah yang bisa kita teladani dari kehidupan beliau sehari-hari. Baik anak soleh, kita lanjutkan pelajaran kemarin ya. Hari ini kita akan membahas tentang yang F, kedermawanan Nabi Muhammad SAW di halaman 42. Nah, di situ boleh kalian baca dan boleh kalian amati. Di situ ada gambar, lalu ada keterangan orang tua, dan di situ sampingnya ada Rasulullah SAW yang sedang bersama beliau. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat dermawan. Jika ada orang yang butuh bantuan, ia disuruh untuk mendatangi bendaharawannya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika ada orang yang ingin meminjam uang atau memerlukan bantuan, biasanya Rasulullah langsung menyuruh orang tersebut agar menemui bendaharanya. Beliau juga selalu memberi setiap peminta dengan hati yang gembira, tidak pernah pelit. Ketika beliau jalan lalu menemukan pengemis di samping jalan, di pinggir jalan, Rasulullah malah tidak menghardiknya, tidak marah-marah. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah malah memberinya dengan hati yang gembira. Walaupun pengemis pada saat itu sangat banyak sekali, tapi Rasulullah tetap dengan baik hati memberi satu persatu pengemis tersebut dengan hati yang gembira. Walaupun orang-orang meminta dengan cara yang tidak pantas, beliau tidak menghardiknya. Jadi walaupun ada orang-orang yang meminta bantuan kepada Rasulullah, tapi dengan cara yang tidak baik-baik, Rasulullah tidak marah. Itu beda dengan kita ketika kita ada orang yang membutuhkan bantuan kita, tapi datang kepada kita dengan cara yang tidak baik-baik. Kadang kita marah, kadang kita tidak suka, malah kita tidak menghardik. Nah, ini berbeda dengan Rasulullah SAW. Bagaimana kesabaran Rasulullah SAW terhadap orang lain. Lanjut yang kedua ya, kepedulian Nabi Muhammad terhadap makhluk yang lain. Kita selain minggu kemarin kita membahas Rasulullah peduli terhadap manusia yang lain, berbeda agama, berbeda suku, berbeda kulit, semua berbeda usia, semuanya Rasulullah tidak memandang apapun, semuanya tetap Rasulullah bantu. Dan sekarang Rasulullah mengajarkan kita bagaimana bentuk kepedulian terhadap makhluk lain seperti lingkungan kita, alam kita, dan hewan-hewan ataupun binatang lainnya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat peduli terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan. Bahkan beliau sangat menyayangi untanya yang bernama Adba. Jadi Rasulullah itu memiliki hewan peliharaan dua, ada Adba, ada Duldul. Adba ini nama unta dan Duldul itu nama keledai. Keledai itu lebih kecil daripada kuda. Beliau berwasiat kepada sahabat-sahabatnya agar berlaku baik terhadap binatang. Berikut ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan kepada binatang. Nah, Rasulullah SAW selalu berwasiat baik kepada para sahabat agar melakukan kebaikan juga, bukan hanya kepada manusia, tapi juga melakukan kebaikan terhadap makhluk yang lain seperti tumbuhan ataupun binatang-binatang. Nah, Rasulullah mengharamkan sahabat-sahabatnya dan tentunya kita sebagai umatnya untuk melakukan tiga hal ini kepada binatang atau kepada makhluk yang lain.
Pertama, menjadikan binatang sebagai sasaran dalam perlombaan memanah. Karena dulu lomba memanah itu sangat digandrungi oleh umat Islam pada saat itu, dan Rasulullah melarang menjadikan hewan buas atau hewan apa saja sebagai tempat sasaran. Jadi dulu itu kadang di ujung sana ditaruh hewan. Nah, nanti siapa yang mengenai hewan tersebut, itu yang jadi pemenangnya. Itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. B, memisahkan anak-anak burung dengan induknya. Nah, ini nih, kadang kita yang sedang usil bocah, anak-anak yang masih kecil, anak-anak burung yang masih kecil atau itik-itik, kadang kita pisahkan dengan induknya sehingga induknya kadang marah. Nah, itu Rasulullah sangat tidak suka akan hal itu. Yang C, memperlakukan binatang yang hendak disembelih dengan kejam. Nah, hewan-hewan yang disembelih itu hendaknya menggunakan pisau yang tajam dan dengan cara yang baik. Kenapa? Apabila dipotong atau disembelih dengan alat yang tidak tajam atau pisau yang tidak tajam, begitu contohnya, maka kasihan kepada hewan itu. Kita hendak menyembelih hewan ayam, tapi ayam itu kita potong menggunakan pisau yang tidak tajam, maka kasihan si ayam karena dia merasakan sakit yang begitu lama. Maka disarankan ketika kita hendak menyembelih menggunakan benda yang sangat tajam. Selain itu, ingat ketika menyembelih harus membaca nama Allah, membaca syahadat dan membaca sholawat. Jangan lupa menghadap ke barat lalu disembelih dengan cara yang kalam dan dengan cara yang sebaik-baik mungkin, tidak menyakiti binatang. Selain terhadap binatang, Nabi Muhammad SAW juga menyayangi tumbuh-tumbuhan. Bahkan beliau merasa berdosa ketika menginjak-injak tumbuhan secara tidak sengaja. Dalam peperangan pun beliau berpesan untuk tidak merusak tumbuh-tumbuhan. Bahkan ketika perang saja Rasulullah SAW tidak pernah menginjak tumbuhan walaupun rumput sekalipun dengan sengaja. Kenapa? Rasulullah sangat menyayangi tumbuh-tumbuhan. Makanya anak soleh semuanya yang di rumah yang sedang suka menanam pohon-pohon, suka menanam tumbuh-tumbuhan, taman untuk menghiasi taman-taman rumah, itu sangat bagus, itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu salah satu contoh yang bisa kita pelajari dari pelajaran hari ini. Baik anak soleh, mungkin segitu saja pelajaran kali ini. Tugas kali ini, kalian masing-masing beri contoh bagaimana kalian menyayangi tumbuh-tumbuhan atau menyayangi hewan. Boleh kalian foto tugas kalian itu, misalkan contohnya kalian menanam tumbuh-tumbuhan atau menyiram tanaman, kalian foto. Lalu jangan lupa kasih nama, kelas, dan nomor absen kalian. Satu orang satu foto saja. Boleh temanya dengan hewan atau boleh temanya dengan tanaman. Baik, cukup sekian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap sayangi lingkungan, karena lingkungan adalah kehidupan kita. Let's save our earth. Mari lindungi bumi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.